Belajar kita belajar. Saya cerita waktu dakwah saya di awal-awal dulu. Kita baru masuk tuh ke daerah itu, orang situ belum kenal saya belum dikenal orang sana. Bagaimana untuk mencari simpatinya? Apa keahlian masyarakat tersebut? Saya suruh ajarkan kepada kami. Ada yang bisa bikin nasi uduk lah, apa segala macam khas-khasnya orang Betawi. Saya diajarkan itu di Cilodong, di Kalimulia dulu beberapa tahun lalu ketika kami membuka pesantren di sana. Nah, kami pun punya keahlian apa, itu kami berikan juga kepada masyarakat. Minggu ini saya memberikan kursus membuat, kebetulan nggak ada yang dipajang, udah tinggal itu ya sisa. Kursus membuat hiasan dinding dari bunga-bunga, segala macam waktu itu. Terus kursus masak. Ya, ada yang masih tersisa. Terus mereka juga mengajarkan minggu berikutnya. Akhirnya kan kita nyatu tuh, nyambung. Gak usah diceramahin dulu. Ceramahnya silaturahim. Nah, jadi silaturahim hatinya sudah klop, baru deh kita pelan-pelan masuk. Nanti dikasih materi apa. Kalau blok langsung dikasih materi yang pakai jilbab kecil langsung kita haram-haramin, besoknya nggak ada yang akan datang ngaji, gitu ya. Gitu ya Bu ya. Nah, kemarin kan kita kebetulan Ustazah saya itu diamanahi ngasih materinya manajemen komunikasi dakwah di teman-teman calon balighah ini luar biasa antusias. Amin ya Allah. Jadi saya bilang sama Ustazah Nurmala, ini gimana nih ke depannya? Setelah lulus ini mesti dicarikan tempat untuk pengabdian, untuk latihan gitu. Siapa yang berceramah nanti ngikut dulu, siapa yang lihat aja dulu, sabar aja dulu dilihat gitu. Sambil membaca situasi. Karena orang sehebat apapun materi yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kalau sedikit jam terbang itu payah. Jadi yang dibutuhkan itu jam terbang, ya. Gak apa-apa ngajarin, gak pakai dalil macem-macem. Gak usah ngumpul dalilnya banyak, ya sama dengan nerangin dalil doang gitu. Yang penting itu masyarakat sekarang tuh butuh apa nih ketika kita sampaikan pulang bisa dikerjakan, bisa menambah kualitas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa langsung kita kasih yang ilmu yang terlalu berat itu akan membuat orang tuh udah deh, males ngaji di situ, nggak kuat saya, pikirannya berat banget, udah berat nih pikiran di rumah, gua mau kesana kan maunya seneng-seneng nih, lah tiba-tiba dikasih materi yang sangat keras lagi gitu ya. Tentu itu kita juga harus sebagai calon dai ya harus bisa membaca peluang-peluang tersebut ketika kita berada di lapangan. Nah, alhamdulillah pula saya sampaikan 2 minggu lalu, kalau nggak salah 2 minggu lalu, saya bersama ketua umum Kormo Balighah, beliau yang membuka seminar atau apa Ustazah kemarin ya di yang Kormo Balighah DKI. Seminar Baksos ya. Enggak, di Jakarta. Nah, jadi itu ada manajemen dakwah juga ya. Jadi di DKI, Kormo Balighah DKI, Bu Lilis itu baru ngadain. Nah, kebetulan minta kemarin itu tadinya beliau itu minta Bu Maria Ulfa. Ternyata Bu Maria menyerahkan ke saya. Dan Bu Lilis juga memang mau minta gitu. Ya udah Ustazah Helwana boleh gak? Ternyata Bu Maria memang rekomendasiin ke saya untuk mengisi acara tersebut. Alhamdulillah itu antusias sekali para pesertanya. 50 lebih pesertanya, bapak-bapak, ibu-ibu itu antusias. Jadi ibu-ibu, saya sampaikan Ustazah Nurmala, saya secara khusus menyampaikan bahwa program pusat itu salah satunya adalah pengembangan program pendidikan balighah. Jadi saya sampaikan ini sudah mau wisuda, Januari nanti mau wisuda, siap-siap untuk kelas berikutnya.
kiranya DKI mengutus gitu ya. Dari DKI itu mengutus mendaftarkan. Saya sampaikan monggo dihubungi Ustazah Nurmala, Ustazah Umi Munasa. Ini saudara saya, Insya Allah luar biasa. Hebat. Barakallah. Nah, yang selalu setiap minggu bersama Ustazah Nurmala ini nggak pernah absen loh. Absen. Benar-benar ini luar biasa. Kecuali ada job. Banyak banget jobnya. Saya tuh lihat deh TikToknya. Sering-sering ngintip TikToknya. Nah itu luar biasa gitu di Kormo Baligo itu. Makanya saya sampaikan ke Pak Makmun juga saya sampaikan, Pak Yai monggo dihimbau itu PD. Saya waktu ngobrol doang. Ibu-ibu kah, bapak-bapak kah mau ikut pendidikan? Ayo, nggak apa-apa. Saya bilang Ustazah, bapak-bapak juga nggak apa-apa. Boleh ya, diterima. Terima. Oh, kalau bapak-bapak kita udah dihapus. Mubalik, nggak ada mubalik lagi. Kalau pendidikannya nggak apa-apa, organisasinya benar. Organisasinya kan Kormo Baligo, Dewan Masjid Indonesia. Tapi kalau untuk pendidikan, ketika ada yang kepingin, ya nggak masalah mestinya gitu ya. Kita harus ada raker lagi saya. Oh gitu. Iya, karena udah dihapus. Oke. Berarti termasuk programnya juga nggak boleh bapak-bapak ya. Takut rancu. Tapi Kita saya harus kemarin semahram nyampaikan aja. ke Pak Yai Ma'ruf. Kalau ada laki-laki kita takut. Ibu itu disuruh ikut pendidikan. Khusus untuk Karena saya lihat kemarin itu kan antusias semua. Bertanya aja banyak ya Ustazah. Semua nggak ada yang berani tidur, nggak ada yang ngantuk. Itu lama banget kemarin misinya saya. Itu selesai alhamdulillah itu antusias. Yang japri saya juga banyak. Pengen ngundang. Ya? Yang ajarnya hebat. Dosennya dulu dong. Siapa dosennya? Umi Ustazah Helwana. Ya Masya Allah. Iya. Jadi itu alhamdulillah responnya itu sangat luar biasa. Nah ini menurut saya gelombang pertama ini, kelas pertama ini harus jadi, apapun caranya harus jadi. Amin. Ya, harus jadi mubalighah benar-benar. Amin ya Allah. Setidak-tidaknya jadi mubalighah di rumah. Amin. Ya, untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu, untuk menantu, untuk suami. Ya, itu semuanya harus dijaga gitu. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Amin. Terus yang selanjutnya kemarin itu saya teruskan lagi ke jauh banget ini melancongnya kemana-mana ya. Gak apa-apa saja. Jadi ceritanya saya bilang, ibu-ibu saya itu punya kesenangan atau punya keahlian saya ngomong kemarin ya. Kehobian. Oh iya. Kehobian kayaknya ya. Mm-mm. Saya tuh seneng masak. Kebetulan kata orang kalau saya masak nasi kebuli, kalau orang makan di sini tuh saya hampir tiap minggu dimintai. Suami saya tuh selalu banyak tamunya ustadz-ustadz, forum komunikasi para ustadz gitu. Sering kumpul-kumpul itu saya masak kebuli terus sampai anak-anak itu udah mabuk sama nasi kebuli. Ini udah pada nggak ada semua di rumah, udah pada mabuk. Jam terbangnya sudah tinggi. Jadi makanya saya bilang ibu-ibu ayo. Saya ajari bikin nasi kebuli. Nanti yang ikut di sini tiba-tiba ternyata lebih senangnya catering, lebih senangnya masak. Ya nggak apa-apa. Loh, delala ikut PKM tiba-tiba buka catering rumah makan Arab. Itu kan keren gitu ya, keren kalau kayak gitu. Jadi itu makanya dicari-cari minggu kemarin nggak bisa saya berat apa. Akhirnya alhamdulillah Ustazah di sini kendati qadarullah hari ini tuh cucu saya hari ketiga di rumah sakit. Makanya nanti saya minta secara khusus Ustazah Nurmala untuk memimpin doa. Saya itu baru kebenaran
kakak ipar saya baru habis operasi bypass jantung, itu dirujuk dari Banda Aceh, dirujuk ke Rumah Sakit Harapan. Sekitar seminggu lalu udah selesai operasinya, lancar. Saya udah nazar gitu, nanti ngirim doa, apapun itu judulnya, digabung-gabungkan semua, terus mendoakan untuk kesembuhan cucu saya. Kalau adik ipar saya tuh namanya Andi Baharudin Mustafa bin Andi Milang, orang Bugis ya Bu, masih rentetannya Pak Andi mau Ganti. Jadi ya orang tua angkat saya itu beliau. Terus untuk kesembuhan adik saya, dan minta doanya untuk kelancaran usaha kami. Mudah-mudahan tahun ini jamaah haji kami bertambah banyak lagi. Amin. Alhamdulillah beberapa tahun ini banyak yang berangkat haji. Mudah-mudahan tahun ini semakin banyak yang berangkat bersama-sama. Amin. Ya Allah. Saya berharap juga mudah-mudahan nanti di antara ibu-ibu, ayo kita berangkat. Amin. Orang terkadang bilang, ya haji kan kalau mampu, punya rumah mampu, beli mobil mampu, jalan-jalan mampu, masa rukun Islamnya nanti. Jadi haji itu kudu wajib untuk disegerakan. Alhamdulillah kami juga mencicil Bu. Jadi program Karena Punya Travel itu mencicil. Nih ini yang program tahun pertama tuh membawa jamaah haji. Saya bawa anak saya ini ya, anak saya yang nomor 3 ini dibawa. Terus berangkat lagi, dicicil lagi, ditenteng lagi satu. Prinsipnya kami begini Bu, anak-anak sudah bekerja semua, 7-7-nya sudah bekerja, tapi kami itu dari awal niatnya mungkin tidak meninggalkan harta kepada anak, tidak meninggalkan warisan, tapi kami berikan pendidikan yang baik, sekolahnya yang mapan. Alhamdulillah semua selesai S1, S2, S3. Alhamdulillah ada yang lebih banyaknya di luar negeri. Alhamdulillah selesai semua itu kan sudah tidak dibiayaikan. Mereka dengan beasiswa. S1-nya saja yang kami biayai. Nah, yang cita-cita kami berdua dengan suami itu, semua anak-anak itu kendati mereka mampu, tapi berhajinya itu dari kami. Jadi makanya ditenteng satu-satu Bu setiap tahun dibawa berhaji. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa lancar. Saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu semua amin. Haji suami Amin. Qabul ya Allah. bersama menantu, bersama cucu ya Allah. Amin. Mudahkan ya Allah. Amin. Mudahkan ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada kesempatan ini pula saya secara khusus, agak lambat kita makannya sedikit ya, saya meminta untuk Ustazah Ketua memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan kepada kami. Luar biasa Ustazah ini, PKM ini mungkin orang itu tidak melirik, tapi luar biasa. Saya jempolin Ustazah Nurmala dan Umi Munasah ini. Amin. Luar biasa ini berdua, bertiga. Mana lagi satunya? Ini setiap Kamis ada bertiga ini. Masya Allah luar biasa itu perjuangannya. Ini mungkin tidak dilirik orang, tapi kita lihat sekarang Bu, organisasi-organisasi perempuan besar di Indonesia tidak ada melakukan kaderisasi perempuan, tidak ada melakukan kaderisasi dakwah. Stuck semuanya. Yang muncul ke permukaan artis yang bacaannya tidak fasih, tidak lancar, digelari ustadz, digelari ustazah, dijilbabi model-model sedikit, digelari ustazah. Siapa yang memberikan peluang kepada mereka untuk menjadi ustazah? Umat Islam. Karena kurangnya figur-figur di tengah masyarakat. Nah, ini tepat sekali kehadiran PKM di tengah masyarakat kita. Nanti kita himbau Bu, enggak di sini aja, kita buka kelas jauh. Ya. Kelas jauh di wilayah-wilayah nanti. Bandung udah ada udah ada 2 orang Bandung yang minta di sana. Go Bandung kita nanti. Kita misalnya nanti di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, dibuka kelas jauh. Nanti sekali-sekali Umi Munasah terbang. Jangan, gak ada sayap. Kita terbang bertiga.
Namanya nanti judulnya dosen terbang. Keren nggak tuh? Dah dulu dah. Amin, amin, amin. Itu kata-kata yang kita keluarkan pada hari ini. Tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah menghendaki. Amin, kabul. Semuanya bisa terjadi. Nanti tinggal ustazah setahun meresmikan mewisuda. Insya Allah ustazah berikan kesempatan ustazah hebat ini untuk berkreasi. Materinya luar biasa, cakep. Ya? Bu Lilis sudah telepon saya. Nah, tuh kan, oh iya, saya Bu Lilis, saya bilang, Bu Lilis harus. Saya bilang kayak gitu. Ya Ustazah, insya Allah ini nih saya baru dapat nih suntikan kalau kayak gini, kata beliau. Alhamdulillah. Nah, jadi berbanggalah menjadi bagian dari PKM gelombang pertama. As-sabiqunal awwalun. Ya? Alhamdulillah. PKM berkah. Itu yel-yel kita. Yel-yelnya. Selanjutnya saya minta secara khusus ustazah memberikan nasihat-nasihat kepada kami semua agar semakin kuat, agar semakin bersemangat. Kalau saat ini kelas kita katanya kita kadang dimatiin lift, ya, kadang harus jalan kaki, pahalanya luar biasa. Suatu saat coba ingat-ingat. Kalau yang pengurus pusat Komubaligo, saya lebih dari 3 kali ngomong di grup, coba kita ngontrak aja kantor. Bisa kita nyari. Kita punya kantor sendiri, ada yang standby setiap hari, leluasa. Kegiatan kita berkah di situ, nggak ada. Amin. Listrik nggak ada, kita cari. Insya Allah bisa, insya Allah. Kalau kita bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri emang nggak bisa. Tapi kalau kita bersama-sama, Insya Allah. banyak yang berdoa, banyak yang mensupport, banyak yang bergerak, malaikat mengaminkan. Amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya juga saya mohon maaf jika ini duduknya belum bisa, masih ada di sana, masih ada di sini. Saya insya Allah nanti mudah-mudahan pertemuan berikutnya rumah belakang sudah di-los karena sekarang masih ada yang nempati. Sudah di-los, ini dibeli sama anak saya yang cowok. Rumah belakang dibeli sama anak saya yang di Tokyo. Jadi nyambung ke sini gitu. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan nanti saya rencananya itu untuk tempat taklim, benar-benar saya siapkan untuk taklim. Masya Allah. Taklim siapapun boleh datang untuk bertaklim di sana. Selama itu untuk kepentingan agama Allah, insya Allah kita akan support bersama-sama. Amin. Baik, dari saya mungkin demikian. Kalau ada yang kurang-kurang, saya minta maaf dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang bisa saya berikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ditautkan hati-hati kita, ruh kita ditautkan antara satu dengan yang lain agar Amin. kita semakin saling mencintai Amin. dan saling mensupport dan selalu mendoakan. Amin. Ya Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.